Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wa'lam rahimakallah anna al-ilma laysa bi kathratir riwaya wal kutub innamal alimu man ittaba'a ilma was sunan wa in kana qalilal ilmi wal kutub wa man khalafa al-kitab was sunnah fa huwa sahibu bid'atin wa in kana kathiral ilmi wal kutub. Kata al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya ilmu bukan menjadi tolak ukurnya, patokannya dengan banyaknya periwayatan atau banyaknya kitab, apalagi banyaknya gelar. Innamal alimu man ittaba'a ilma was sunan. Seorang alim adalah orang yang mengikuti ilmu dan mengikuti sunnah. Wa in kana qalilal ilmi, meskipun dia dianggap orang yang sedikit ilmunya, bukan orang yang luas dalam ilmu usul fikih, bukan orang yang luas dalam bab nahu, bab lugha, bukan orang yang luas dalam bab fikihnya atau ilmu mustalahnya. Orang yang biasa-biasa, namun dia ittiba al-ilma was sunan, dia ngikuti ilmu dan ngikuti sunnah. Maka tatkala ada ittiba, ada al-amal, maka dia dikatakan seorang alim. Wa man khalafa al-kitab wa sunnah, siapa yang menyelisih Al-Quran dan sunnah, fahuwa sahibu bid'atin, maka dia adalah sahibu bid'atin, wa in kana katsiral ilmi wal kutub, meskipun dia adalah orang yang banyak ilmu dan kitabnya. Qala Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, berkata Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, qala ahlus sunnah, berkata ahlus sunnah, walaisal ilmu bi kathratir riwayah wa innama huwal ittiba'. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan, banyaknya riwayat. Kalau di zaman dahulu riwayat itu seperti periwayatan hadis, haddatsana, riwayat yang dia dapatkan dari guru A, dari muhaddits A, muhaddits B. Kalau di zaman sekarang bukanlah ilmu itu dengan banyaknya gelar. Ya, kadang ada orang gelarnya sudah LC, MA, doktor, SPD, MPD, ya, dengan berbagai macam gelar. Namun ilmu wal ittiba, ilmu itu adalah ittiba. Tatkala dia ada ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Wal isti'mal, dan juga pengamalan. Sehingga ilmu tersebut adalah al-ittiba wal isti'mal, mencontoh dan pengamalan. Yaqtadi bis sahabah, dia mencontoh sahabat, menjadikan sahabat sebagai panutan, menjadikan salaf para a'immah sebagai panutan dalam memahami keterangan Al-Quran dan sunnah. Wat tabi'in, dia juga yaqtadi bit tabi'in, mencontoh tabi'in, mencontoh para ulama. Orang yang seperti ini tatkala ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada isti'mal, pengamalan terhadap ilmunya, dia mencontoh para sahabat serta mencontoh tabi'in atau para ulama yang setelah para tabi'in dari kalangan a'immah al-arba'ah, dari kalangan ulama-ulama yang setelahnya, ulama-ulama yang sabituna ala sunnah. Maka tatkala ada orang yang seperti ini, wa in kana qalilal ilmi, meskipun dia dianggap ilmunya sedikit, namun tatkala dia ada prinsip ittiba wal isti'mal, pengamalan, yang tidak bis sahabat wa tabi'in, maka dia dikatakan seorang yang alim. Wa man khalafa sahabat wa tabi'in fa huwa dhallun, siapa yang menyelisih sahabat dan tabi'in, maka dia adalah orang yang sesat. Wa in kana katsiral ilmi, meskipun ilmunya banyak. Sama di zaman sekarang ya ikhwan, ketika antum berjumpa dengan orang yang gelarnya panjang, ya, mau dia LC, mau dia doktor, mau dia MPD, mau dia segala macam, ya, magister, apapun, kalau ada mukhalafah terhadap Al-Quran dan sunnah, mukhalafah ijma'us sahabah, mukhalafah para ulama ahli sunnati wal jamaah, maka dia bukan dikatakan orang yang berilmu. Fala yu'khadhu anhu al-ilmu, maka dia tidak bisa diambil ilmu darinya. Apakah ada ustadz yang zaman sekarang seperti itu? Banyak.
Antum kalau lihat di luaran sana, orang-orang yang bergelar titelnya panjang itu banyak. Di depannya DR, di belakangnya ada segala macam, luar biasa. Kadang mereka bukan alumni kaleng-kaleng. Ada alumni Azhar, ada alumni mungkin Saudi Arabia, kadang alumni Yaman, kadang mungkin alumninya tadi di Jazair, atau mungkin di Libya, atau mungkin dimanapun. Bahkan mungkin juga alumni di negara-negara yang ada mayoritas kaum muslimin. Namun tatkala ada mukhalafah terhadap Al-Quran dan Sunnah, fahuwa dhalun, maka dia adalah orang yang sesat. Wa in kana katsiran ilm, meskipun dia orang yang banyak pendidikan, tinggi pendidikannya tadi. Difahami? Wa qala al-'allamah Ibnul Wazir, berkata al-'allamah Ibnul Wazir, Al-Imam Ibnul Wazir, beliau mengatakan, wa qad ajma'a ahlul ilmi ala zammil amal bi ghairi ilmin. Sungguh para ulama ahlul ilmi telah sepakat mencela beramal tanpa ilmu. Tindakan beramal tanpa ilmu itu tindakan yang dicela. Wa ala anna thamaratal ilmi wa sababa syarafihi wa fadlihi wal amalu bihi. Dan juga mereka para ulama sepakat bahwasannya buah suatu ilmu dan sebab kemuliaan suatu ilmu serta keutamaan suatu ilmu itu adalah amal terhadap ilmu tadi, beramal dengan ilmu tadi. Itu kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat mencela perbuatan tanpa ilmu. Dan sebagaimana mereka juga para ulama sepakat bahwasanya buah dari suatu ilmu dan sebab kemuliaan dari suatu ilmu adalah mengamalkan ilmu tadi. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ibnul Wazir rahimahullah ta'ala. Shadaqa rahimahullah. Benar dan tepat apa yang beliau katakan, bahwasanya seseorang akan mulia kalau ada amal. Antum menghafal Al-Quran, antum belajar, kalau tidak ada pengamalan dari diri antum, maka tidak akan mulia diri antum. Meskipun antum santri Darul Hadis, meskipun antum murid dari masyayikh sekalipun, kalau tidak nampak sosok amal pada diri antum, maka tidak akan nampak kemuliaan pada diri antum. Contoh misalkan, antum bainal adzan wal iqamah masih nongkrong, masih ngobrol sebagai santri, maka tidak ada wibawa kedudukan sama sekali antum di mata orang, apalagi di mata masyarakat. Di mata ustadznya antum, antum pun tidak dianggap istimewa. Ya apa tidak? Tapi kalau antum ada ilmu dan ada amal, ustadznya antum luar biasa, akan menaruh simpati pada antum. Ya. Kalau antumnya tidak ada amal, belajar sudah males-malesan, juga tidak ada amal-amalan, mohon maaf ya, inna ardallahi wasi'ah, bumi Allah luas, akan ada SMS masuk ke orang tuanya antum, tolong bawalah pulang. Kenapa? Daripada bikin sumpek kami di Darul Hadis ini tadi. Jelas? Jelas? Anda jangan macam-macam, pulang ya. Ya, imam pulang, tinggal chatting saja. Tolong ambillah anaknya antum, Pak Nursiwan. Ya enggak? Kami lah bosen, ngapo numpang tidur baik dia di sini sama numpang BAB dan kencing. Ya enggak? Sama. Anak Anda juga kalau enggak beres pulangkan. Faiz kalau enggak beres, Zaki sama. Antum di sini mau ngapain? Mau belajar? Nah, kalau antum mau belajar, sudah manfaatkan waktu bainal adzan wal iqamah, enggak usah ngobrol. Kebiasaan seperti tadi. Ya. Makanya besok ana minta orang tua antum datang. Ketika enggak ada orang tua antum datang, wallahi wa tallah wa billah, besok ana pulangkan. Serius. Ana udah bersumpah dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok jam 8 orang tuanya antum yang dalam kota Palembang ini enggak ada yang datang, wallahi wa tallahi wa billahi balik. Faham baik-baik? Anak tidak akan nyamput sumpah. Balik.
sampai orang tua antum datang ngadep anak. Difahami? Karena ini masalah penting yang akan ina sampaikan. Beda, antum tahu pondok pesantren lain, di sebagian pondok pesantren ya di kota Palembang ini bukan santri nginep, anak TK ya, anak TK bukan nginep, anak TK diwajibkan wali murid untuk datang kajian sebulan sekali ya, itu sekelas anak TK ya. Itu nah lihat Abu Hilmi, beliau punya anak sekolah, itu pun ada pelajaran ya kan, dia wali murid wajib datang sebulan sekali kalau salah ya, ada kajian untuk wali murid itu ya. Nah orang tuanya antum belum pernah anak memanggil, anak anda udah 2 tahun belum pernah anak panggil suruh kajian, abinya antum juga, antumnya antum tidak pernah, tolong besok harus ada, tidak ada gulung tikar, serius. Berarti besok orang tua antum datang, berarti pengen main mondok di Darul Hadis. Tidak datang, ana sudah bersumpah, wallahi wa tallahi wa billah, antum baliklah dulu sampai orang tuanya antum ngadap anak. Difahami? Itu tadi. Jelas? Pikirlah baik-baik. Malam ini berpikir baik-baik, antum suruh datang. Tidak datang, balik. Karena anak tidak punya waktu, ada waktunya besok. Ya, difahami? Ada waktunya besok, orang tuanya antum mungkin juga ada waktunya besok, datang ya, jelas. Zaki suruh datang, suruh datang Pak Ahmad, Faiz, siapapun, tidak kati Abi, Umi datang, anak anda juga sama antum ya, Iqbal juga, pokoknya yang anu, yang orang tuanya dalam kota Palembang. Kalau yang jauh, ini siapa? Misalkan Faza siapa yang nak disuruh datang? Bapaknya lagi tak tahu di jalan balik. Ya tak Faza? Bapaknya tak ada kak. Bapaknya qadarullah masyafa'al sedang apa? Merantau di jalan raya. Itu tadi. Jadi tak. Bapak antum di mana? Bapak. Pak ini gangguan mental, jadi tidak anu apa, bener-bener tidak diketahui arahnya di mana. Tidak mungkin kita nak minta bapaknya kan sini, Rio, bapaknya kati lagi. Dia hidup sebatang kara. Itu tadi cukup dengan serius terwakili. Nah antum ini tadi yang masih di bawah umur, tolong seriusan, ya. Karena akan ada nasihat-nasihat yang ingin kami sampaikan, penting dalam hal ini tadi, difahami ya. Itu sebagai bentuk pengamalan supaya antum apa? Supaya nampak sosok pengamalan ilmu ya. Wa qala al-Hafidz Az-Zahabi, berkata al-Hafidz Az-Zahabi, summal ilmu laisa huwa bi kathratir riwayah walakinnahu nurun yakzifuhu Allahu fil qalbi wa syartuhu al-ittiba' wal firaru minal hawa wal ibtida' waffaqanallahu wa iyyakum li ta'atihi. Kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, kemudian ilmu itu laisa huwa bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Patokannya bukan banyaknya periwayatan, bukan banyaknya gelar, bukan banyaknya guru. Walakinnahu nurun yakzifuhullahu fil qalbi. Akan tetapi ilmu itu adalah suatu cahaya yang Allah lemparkan, Allah tanamkan dalam suatu hati. Wa syartuhu, syarat suatu ilmu adalah al-ittiba', mencontoh Rasulullah SAW. Wal firaru minal hawa wal ibtida', serta syarat dari suatu ilmu itu adalah lari dari hawa nafsu dan lari dari ibtida', dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Waffaqanallahu wa iyyakum li ta'atihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Wallahu ta'ala shawab. Sudah masuk adzan Isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kajian malam ini cukup sampai di sini. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah taala kita lanjutkan besok subuh ya.